dahulu untuk tuan kelas silakan memimpin doa. Husna silakan. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya, hadir ya. Oke, baik. Di sini Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, yang mana di pembelajaran materi kita sebelumnya Ibu sudah menjelaskan materi tentang mengevaluasi dan mengeksplorasi isi teks pidato. Nah, dari kalian apakah ada yang ingat apa-apa saja untuk dari kita mengeksplorasi dan mengevaluasi isi teks pidato? Ya, silakan Husna. Ya, sebelum pidato, insur retorika, evaluasi isi. Baik, masih ingat ya? Nah, terima kasih. Nah, di sini materi hari ini yaitu Ibu akan menyampaikan materi pokok, yaitu menyampaikan teks pidato di depan kelas dengan subtema mempresentasikan pidato di depan kelas. Nah, dari kalian adakah yang bisa menjawab apa sih yang membuat pidato itu menarik? Ya, silakan anak-anak. Pidato menjadi menarik ya. Semua unsur ini terpadu tidak akan terlaksana termasuk dan meninggalkan sesuatu di dalam. Oke, baik, lengkap sekali ya. Tadi sebelum Ibu menjelaskan, tadi ada salah satu siswa yang sudah mengerti kenapa apa sih yang membuat pidato itu menarik. Baik, terima kasih untuk anak-anak yang sudah menjawab dari pertanyaan tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan anak-anak itu mampu untuk menyampaikan teks pidato di depan kelas, tidak hanya sekedar berbicara menyampaikan pidato di depan kelas dengan efektif memperhatikan intonasi, bahasa tubuh, terus interaksi dengan pendengar atau audiens, dan untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Maka dari itu sangat-sangat penting ketika Ibu harus mempunyai rasa percaya diri. Baik. Selanjutnya di sini Ibu nanti akan memberikan kalian tugas untuk membuat teks pidato. Nah, nanti kalian bisa maju ke depan untuk membaca atau berpidato di depan kelas, di depan teman kalian. Di sini kalian harus mempunyai rasa percaya diri karena apa? Nah, karena berpidato itu sangat-sangat diperlukan rasa percaya diri. Nah, dari rasa percaya diri itu merupakan hal yang sangat penting, karena kita tidak hanya sekedar ngomong ada teman tidak. Nah, itu bisa memberikan kalian pengalaman yang menarik baik itu di sekolah, di masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu sangat-sangat penting kita itu berbicara atau berpidato di depan audiens. Kalian akan praktek untuk berpidato di depan kelas, yang mana itu bukan hanya sekedar tugas biasa, tapi itu
sebelumnya sudah dijelaskan ya dari struktur kita membuat pidato, identifikasi, mengevaluasi dan sebagainya sudah ya. Terus di pertemuan sebelumnya juga sudah Ibu berikan contoh dari pidato yang sudah Ibu berikan ke kalian. Nah sekarang materi kita adalah mempresentasikan pidato. Silakan kalian membuat pidato. Ibu beri waktu 10 menit. Silakan. Silakan membuat pidato 10 menit. Dari cara-cara kalian membuat, nanti kalian ini sudah membuat pidato ya, sudah selesai. Nah, dari penyampaian sebelum kalian ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan pidato yang kalian buat, di sini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu harus mengarah ke teman kamu ya, untuk menentukan dari tema pidato yang kamu buat. Terus selanjutnya kalian susun kerangka dari pembukaan, yaitu isi dan penutup. Sudah semua? Ada pembukaan isi penutup? Sudah? Oke, bagus. Terus harus menggunakan bahasa yang sopan, lugas. Oke, tidak sekedar membaca, kata pojok tidak boleh. Terus harus menunjukkan teknik kalian itu berpidato itu seperti apa, tidak hanya mocok membaca, tidak hanya menonton membaca, tapi harus bisa menyampaikan ke audiens. Nah, terus bermain kontak mata, tidak harus sekedar membaca gini, oke? Harus ada kontak mata dengan audiens atau yang mendengarkan. Nah, tempo bicaranya juga diatur, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu pelan. Oke? Sampai di sini sudah semua? Sudah semua? Nah, bisa ada yang sudah bisa tanpa ibu tunjuk bisa mempresentasikan pidato yang sudah dibuat di depan kelas? Oke, anak-anak silakan masuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru dan teman-temanku yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas karunia rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Bapak Ibu dan teman-temanku yang berbahagia, bagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, yaitu 276 juta jiwa. Jumlah penduduk sebanyak itu tidak semuanya hidup berkecukupan, masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Apalagi yang terdampak COVID-19. 2 tahun kita berada di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang membuat banyak perusahaan guru, PK, dan para karyawan jadi PHK. Usaha kecil yang lembaga MK pun juga tidak sedikit yang tidak bisa melanjutkan usahanya. Dengan kondisi demikian, jadilah mengerjakan pengangguran yang sangat parah. Akibat lanjutannya kita tahu jumlah angka kemiskinan semakin tinggi. Bila kita bandingkan antara tahun 2019 kita terjadi COVID dan tahun 2021 telah terjadi COVID, ternyata bertambahnya angka kemiskinan sangat signifikan. Sebagai gambaran perbandingan pada September 9,22% menjadi 10,19%. Bapak Ibu dan teman-teman yang berbahagia, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaat yang dapat kita peroleh. Saya juga mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman, Bapak atau Ibu guru dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berarti
harus ada kontak mata, harus bisa interaksi dengan audiens dan lain sebagainya. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan kalian mampu memahami langkah-langkah untuk menyusun pidato, teknik vokal, ada intonasi ya, serta sikap tubuh kalian saat berbicara. Nah, di sini di akhir kegiatan pembelajaran kita, kalian dapat menyampaikan pidato sederhana dengan rasa percaya diri. Yang pertama itu kudunya percaya diri. Yang percaya diri berarti maju mengarah orang bisa orang nah itu harus rasa percaya diri meskipun masih ada yang perlu dibenahi. Nah, tapi kita tetap perlu bimbingan dari Bapak Ibu. Yang penting tadi percaya diri dalam pengucapan, pengaturan tempo, kontak mata dengan audiens tadi, gitu ya. Nah, secara keseluruhan untuk pembelajaran kita hari ini kalian sudah bisa dan memahami semua. Terima kasih atas keterlibatan kalian dalam mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Oke, karena waktu sudah habis, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.